Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Gifera Hairunisa dengan NIM 077 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang sejarah manusia pertama. Membahas asal-usul manusia di bumi merupakan pembahasan yang belum mencapai taraf ilmu pengetahuan yang sempurna. Jadi hanya sebatas hipotesis berdasarkan bukti yang sangat-sangat terbatas. Sehingga ada beberapa hipotesis yang dianggap paling mendekati kebenaran dari sudut pandang ilmiah dengan biologi. Termasuk teori yang berkaitan dengan teori asal-usul manusia adalah teori evolusi yang dipopulerkan oleh Charles Robert Darwin pada tahun 1859 dalam bukunya The Origin of Species by Natural Selection. Terus selain itu, ahli paleontologi membagi perkembangan evolusi manusia menjadi 4 tingkatan, yaitu pramanusia, manusia kera, manusia purba, dan manusia modern. Tentu dapat ditemukannya berbagai fosil baik dari artefak kuno maupun fosil tengkorak dan tulang berulang. Artefak yang ditemukan misalnya seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan kapak alat yang menunjukkan aktivitas manusia di masa lampau. Namun di dalam Al-Quran, pembahasan tentang penciptaan manusia disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menceritakan tentang awal mula Allah hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Hal yang menarik dari ayat ini adalah pernyataan malaikat kepada Allah tentang sifat manusia yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Mengapa malaikat sudah mengetahui jika manusia memiliki sifat demikian? Maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah bahwa Allah menjadikan makhluk menyerupai manusia di muka bumi yang suka berbuat kerusakan, menumpahkan darah, karena kalimatnya menggunakan man yang menunjukkan kepada manusia, malaikat, atau jin. Maka perlu diadakan penelitian mendalam tentang persoalan ini, mengingat Al-Quran selalu menunjukkan kebenaran yang pasti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Petunjuk Al-Quran tentang asal mula manusia pertama juga telah disebutkan dalam ayat pertama surah An-Nisa. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia diri dari satu nafsin wahidah, dan kemudian Allah menciptakan dari diri satu itu pasangannya, lalu mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Manusia purba dan tanda peradabannya. Manusia purba adalah manusia yang hidup jauh ditemukannya tulisan. Ahli paleontologi telah berusaha menemukan beberapa bukti kehidupan manusia purba dengan meneliti fosil yang ditemukan di beberapa tempat, termasuk di benua Eropa, Asia, Afrika. Di antara fosil yang ditemukan terdapat fosil dari genus Homo atau Homo sapiens yang diperkirakan merupakan jenis hominin paling awal yang hidup sekitar 6-7 juta tahun yang lalu. Fosil hominin ini disebut nenek moyang manusia karena kerangkanya menunjukkan bagaimana untuk berjalannya dengan 2 kaki. Tetapi teori ini sempat ditolak oleh beberapa ilmuwan terkemuka kala itu seperti Charles Lyell dan bahkan Alfred Russel Wallace, yang juga sepaham dengan Darwin pun sempat menolak anggapan tersebut. Bagaimana mungkin manusia dengan kapasitas mental dan sensibilitas moral tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme seleksi alam? Selain itu, anggapan ini tidak didukung dengan bukti fosil transisi yang menjembatani manusia kera
besar hingga pada tahun 1925 seorang peneliti bernama Raymond Dart menemukan sebuah fosil yang dianggap sebagai bentuk transisi di Afrika dan kemudian diberi nama Australopithecus africanicus. Spesimen ini ditemukan di dalam gua, yakni fosil anak kecil yang meski rongga otak yang masih kecil namun sudah membulat dan mendekati bentuk rongga otak manusia daripada simpanse atau gorila. Ini ada beberapa jenis manusia purba yang telah ditemukan fosilnya sebagai berikut. Itu ada Sahelanthropus, ada Orin, ya pokoknya ada banyak ya, bisa dilihat di sini. Museum Geologi dan tim Paleontologi dan Arkeologi dari University of Wollongong, Australia menemukan fosil berupa pecahan rahang bawah dan 6 buah gigi beragam ukuran dan diduga sebagai fosil nenek moyang Homo floresiensis, manusia kerdil yang tingginya hanya 1 meter. Homo floresiensis ini adalah fosil termuda di antara berbagai jenis fosil manusia purba yang ditemukan sebelumnya, yakni berumur sekitar 100.000 sampai 50.000 tahun lalu. Kelompok ini juga bisa disebut hobbit karena bentuk tubuhnya yang kecil yang berukuran tinggi sekitar 1 meter. Itu tentang manusia pertama menurut sains. Sekarang menurut Al-Quran ya, menurut agama Islam itu ada kisah Nabi Adam alaihi salam. Tentang kisah Nabi Adam selalu dikaitkan dengan awal mula manusia diciptakan di muka bumi ini. Sebelum tercipta Nabi Adam sebagai manusia, telah dahulu terjadi dialog antara Allah dan malaikat tentang makhluk yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan khalifah di bumi. Hal ini dirangkum dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman kembali, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Keterangan di atas menggambarkan ayat di atas ya, menggambarkan bagaimana awal mula Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang berasal dari bumi yang dibawa oleh malaikat maut. Kemudian selanjutnya Allah meniupkan ruh kepadanya sehingga jadilah Adam alaihi salam makhluk yang sempurna. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa perbedaan warna kulit yang ada pada manusia saat ini adalah sudah ketetapan Allah di awal penciptaan manusia. Setelah menciptakan Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa yang dalam penciptaannya diambil dari tulang rusuk Adam alaihi salam dari sisi tubuh sebelah kiri dan membalut tempat itu dengan sepotong daging. Selanjutnya Allah menyempurnakan menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW menggenggam tanganku dan bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan tanah bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung di atasnya pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan sesuatu untuk kemaslahatan hamba-hambanya pada hari Selasa, menciptakan cahaya di hari Rabu, menyebarkan hewan-hewan ternak pada hari Kamis, menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat setelah asar, merupakan ciptaan Allah yang terakhir yang diciptakan akhir-akhir waktu pada hari Jumat antara asar menjelang malam. Hadis di atas memberikan penjelasan tentang permulaan penciptaan dunia dan penciptaan Adam alaihissalam. Pada mulanya Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di langit, namun karena sebuah kesalahan yang dilakukan Adam alaihissalam dan tentunya takdir Allah telah ditetapkan, akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, iblis itu kan menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah tuh melaknat iblis karena membangkang terhadap perintah Allah. Lalu Allah memberikan penangguhan siksaan atas iblis sampai hari berbangkit. Tidak hanya itu, iblis pun berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Pada ayat selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga dan melarangnya untuk mendekati sebuah pohon di dalam surga. Namun iblis melakukan tipu daya kepada Nabi Adam dan Hawa, sehingga keduanya terhasut oleh bujukan iblis dan memakan buah tersebut. Nah, karena kesalahan itu, Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga. Lalu kehidupan Adam dan Hawa di bumi merupakan babak baru dalam kehidupan mereka. Mereka juga bereproduksi untuk melahirkan keturunan mereka. Terus Siti Hawa juga dikatakan hamil 120 kali, dan setiap kali dia hamil dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Setelah itu manusia mulai menyebar dan berkembang biak secara luas. Mereka ada di seluruh permukaan bumi dan terus berkembang. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Adapun proses penciptaan manusia setelah Adam dan Hawa seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, itu ya penciptaan manusia dan manusia, tentang sejarah manusia pertama di bumi menurut perspektif agama Islam, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya. Mungkin disecukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, dan juga keterbatasan saya akan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.